Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Wibowo akan menjelaskan tentang pelajaran yang efektif, education psikologi. Apa itu instruksi langsung? Istilah instruksi langsung digunakan untuk menggambarkan pelajaran di mana Anda mengirimkan informasi langsung sebagai siswa. Penataan waktu kelas untuk mencapai tujuan ini ditetapkan dengan jelas seefisien mungkin. Kemudian Anda mencurahkan sebagian besar waktu pelajaran untuk mengajar keterampilan atau informasi, memberikan siswa kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan atau mengungkapkan informasi, dan menanyai siswa untuk menentukan apakah mereka mempelajari tujuan. Kemudian, bagaimana instruksi langsung pelajaran yang diambil? Pembelajaran pertama berlangsung selangkah demi selangkah dan menekankan penyelidikan pembelajaran yang sering dan praktik mandiri untuk membantu siswa mempelajari konsep yang diajarkan secara menyeluruh. Sedangkan pelajaran kedua ditandai dengan pergantian antara informasi baru, diskusi, pertanyaan untuk menilai pemahaman konsep-konsep utama. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran negara. Langkah pertama dalam menyajikan suatu pelajaran adalah merencanakannya sedemikian rupa sehingga alasan-alasan untuk mengajar dan mempelajari pelajaran yang jelas. Apa yang Anda ingin siswa ketahui atau dapat lakukan di akhir pelajaran. Menetapkan tujuan di awal pelajaran merupakan langkah penting dalam memberikan kerangka di mana informasi, bahan ajaran, dan kegiatan pembelajaran akan cocok. Kemudian ada orientasi siswa pada pelajaran. Di awal pelajaran, Anda perlu membangun set mental positif atau sikap kesiapan pada siswa. Saya siap untuk memulai bekerja. Saya ingin mempelajari informasi atau keterampilan penting. Guru akan mempresentasikan dan saya memiliki gambaran kasar tentang apa yang akan kita pelajari. Mental ini himpunan dapat dibentuk dengan banyak cara. Pertama, Anda harus meminta siswa datang tepat waktu ke kelas dan harus segera memulai pelajaran ketika periode dimulai. Kemudian adalah tinjauan persyaratan. Jika pelajaran hari ini merupakan kelanjutan dari pelajaran kemarin dan Anda cukup yakin bahwa siswa telah memahami pelajaran kemarin, maka ulasan mungkin hanya akan mengingatkan mereka tentang pelajaran sebelumnya. Jika siswa menunjukkan pemahaman yang buruk tentang salah satu keterampilan persyaratan, guru akan meninjau keterampilan tersebut sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kemudian adalah hadirnya materi baru. Di sini mulai bagian utama pelajaran, titik di mana Anda menyajikan informasi atau keterampilan baru. Struktur pelajaran. Pelajaran harus diatur secara logis. Informasi yang memiliki gambaran jelas baik struktur terorganisasi dipertahankan lebih baik daripada informasi yang disajikan kurang jelas. Pelajaran memiliki organisasi yang jelas yang harus Anda tunjukkan kepada siswa, misalnya mental yang akan membantu mereka mengingat bahan ajaran, penelitian mengungkapkan bahwa struktur yang ditata dengan jelas dan pernyataan transisi tentang struktur pelajaran meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian adalah penekanan pelajaran. Selain memperjelas organisasi pelajaran dan dengan mencatat kapan subtopik berikutnya sedang diperkenalkan, guru yang efektif secara instruksional memberikan indikasi yang jelas tentang yang paling elemen penting dari pelajaran dengan mengatakan misalnya saya sangat penting untuk dicatat bahwa ulangi poin-poin dan poin-poin penting tersebut dan bawa kembali ke dalam pelajaran bila perlu. Kemudian adalah jelaskan pelajaran. Salah satu ciri yang konsisten dari pelajaran yang efektif adalah kejelasan penggunaan langsung, sederhana dan bahasa yang terorganisasi dengan baik untuk mempresentasikan konsep. Berkeliaran ke dalam penyimpangan atau topik yang tidak relevan atau mengganggu aliran pelajaran mengurangi kejelasan. Kemudian dalam menjelaskan penjelasan yang efektif. Sebuah tinjauan ulang pencarian penjelasan menyimpulkan bahwa penjelasan yang efektif mempertimbangkan akun dan menautkan ke apa yang sudah diketahui siswa dan menekankan konsep prinsip bahwa bukan hanya fakta dan keterampilan. Contoh bekerja. Kemudian adalah contoh bekerja. Penelitian tentang contoh-contoh yang dikerjakan menghasilkan ahli menemukan
bahwa mereka efektif jika mereka bergantian dengan masalah yang siswa lakukan pada mereka sendiri. Misalnya, salah satu contoh yang dikerjakan diikuti oleh beberapa masalah yang dengan tipe yang sama. Kemudian ada demonstrasi model dan ilustrasi. Ahli teori kognitif menekankan pentingnya melihat siswa dan bila sesuai memiliki pengalaman langsung dengan konsep dan keterampilan representasi visual dipertahankan dalam memori jangka panjang. Ingat bagaimana Mr. Logan memberikan kedua siswanya pengalaman langsung mengisi dan mengetuk botol dan analogi visual. Selain ini mewakili gelombang suara untuk diberikan kepada siswa menggambar yang jelas dan abadi dari prinsip-prinsip utama suara. Kemudian adalah video embedded. Video televisi dan DVD telah lama digunakan dalam dunia pendidikan, namun penggunaan baru menunjukkan janji tertentu. Materi video atau DVD yang disematkan di layar teks atau pelajaran kelas yang digunakan untuk mengilustrasikan konsep-konsep tersebut. Misalnya, studi selama 2 tahun oleh Chambers dan rekannya ditemukan yang menambahkan animasi disingkat dan video boneka untuk mengilustrasikan suara huruf tanda pencampuran suara secara signifikan meningkatkan kemajuan pembaca siswa kelas 1. Kemudian adalah menjaga perhatian. Memperhatikan bahkan pelajaran yang dibuat dengan sangat hati-hati. Untuk alasan ini Anda harus memperkenalkan keceriaan, aktivitas, dan humor untuk meramaikan perkuliahan dan mempertahankan perhatian mahasiswa. Meskipun terlalu banyak variasi dan cara penyanyian dapat merusak pencapaian jika itu mengalihkan perhatian siswa dari isi pelajaran. Kemudian adalah adanya cakupan konten. Salah satu faktor terpenting dalam pengajaran yang efektif adalah jumlah konten yang tercakup. Tercakup ini tidak berarti bahwa Anda harus mengajarkan lebih cepat. Jelas Anda yang namanya berjalan terlalu cepat dan meninggalkan siswa. Kemudian adalah lakukan penyelidikan pembelajaran. Banyak seorang pemanah yang menembakkan pemanah ke sasaran tetapi tidak pernah tahu seberapa dekat sasaran panahnya jatuh. Pemanah tidak akan terlalu akurat untuk memulai dan tentu saja tidak akan pernah meningkat dalam akurasi. Demikian pula pengajaran yang efektif mengharuskan Anda untuk terus-menerus menyadari efek dari pembelajaran Anda. 7. Terlalu sering guru secara keliru percaya bahwa jika mereka telah membahas topik dengan baik dan siswa tampak memperhatikan. Kemudian adalah pemeriksaan untuk pemahaman. Artinya, gunakan probe pembelajaran tidak begitu banyak untuk mengajar atau memberikan berlatih untuk mengetahui apakah siswa telah memahami apa yang baru saja mereka dengar. Gunakan probe untuk mengatur kecepatan instruksi. Jika siswa mengalami masalah, Anda mungkin memperlambat mendiskusikan kesalahan, membuat mereka belajar dari kesalahan mereka dan memberikan penjelasan tambahan. Kemudian ada pertanyaan. Anda dapat menggunakan pertanyaan sebagai Sukses menggunakannya. Sebagaimana Sukses menggunakannya untuk mendorong siswa mengambil langkah mental berikut misalnya, sekarang kita telah mempelajari bahwa memanaskan gas membuatnya memuai. Menurutmu apa yang terjadi jika kita mendinginkan gas? Kamu juga bisa menggunakan pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir lebih jauh tentang informasi mereka mempelajari sebelumnya, atau untuk memulai diskusi misalnya, kami telah mempelajari bahwa jika kami merebus air, itu menjadi air uap air. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa siswa memperoleh keuntungan dari menghasilkan pertanyaan mereka sendiri, terutama pertanyaan yang berhubungan dengan latar belakang pengetahuan mereka tentang topik yang mereka pelajari. Kemudian adalah memberi praktik mandiri. Dalam mempelajari semacam ini, Anda dapat menggunakan latihan mandiri untuk menjadikan siswa melatih pengetahuan atau konsep mereka sendiri, seperti yang dilakukan guru dalam pelajaran Perang Dunia Kedua. Tetapi latihan tidak begitu penting untuk menjelaskan pelajaran ini. Sebagian latihan keterampilan adalah untuk pelajaran pengurangan. Set work. Kemudian ada set work. Penelitian tentang set work atau praktik mandiri di kelas menunjukkan bahwa biasanya terlalu sering digunakan dan disalahgunakan. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa waktu siswa dihabiskan untuk menerima instruksi langsung dari guru lebih produktif daripada waktu yang dihabiskan di tempat kerja.
Kemudian adalah penggunaan waktu latihan mandiri yang efektif. Jangan menugaskan latihan mandiri sampai Anda yakin bahwa siswa dapat melakukannya. Praktik mandiri adalah praktik, bukan instruksi. Dan siswa seharusnya sudah dapat melakukan sebagian besar item yang ditugaskan untuk mereka lakukan sendiri. Kedua, siswa sebaiknya jarang diberikan latihan mandiri. Usahakan tugas latihan mandiri disingkat. Siswa lebih mungkin memperoleh keuntungan dari praktik mandiri yang relatif singkat di kelas yang dilengkapi dengan praktik terdistribusi seperti pekerjaan rumah. Kemudian ada menilai kerja dan memberi upah balik. Penilaian dapat melibatkan menanyai siswa secara informal menggunakan pekerjaan mandiri sebagai penilaian menggunakan siklus atau sarana elektronik yang lain untuk menilai pemahaman siswa atau menjadikan kuis tradisional. Kemudian ada memberi praktik terdistribusi review. Homework memberikan siswa kesempatan untuk memperhatikan keterampilan yang dipelajari dalam satu pengaturan pada satu waktu, dalam pengaturan lain pada waktu yang berbeda. Namun efek pekerjaan rumah tidak begitu jelas di sekolah dasar seperti di tingkat menengah. Kemudian adalah bagaimana penelitian langsung. Metode instruksi penginformasian pengajaran. Sebagian besar prinsip pengajaran langsung yang dibahas dalam bab ini berasal dari studi proses produk, di mana pengamatan merekam praktik mengajar guru yang sifatnya secara konsisten mencapai tingkat tinggi membandingkannya dengan praktik guru yang siswanya membuat kemajuan kurang jelas bahwa metode pengajaran langsung dapat meningkatkan pengajaran keterampilan dasar tertentu. Kemudian adalah bagaimana siswa belajar dan konsep transfer. Sebagian besar dari semua pelajaran berfokus pada konsep yang pengajaran konsepnya adalah ide abstrak yang digeneralisir dari contoh-contoh khusus, misalnya bola merah, pensil, dan kursi merah. Semua menggambarkan konsep sederhana merah. Bukan hijau, buku hijau bukanlah contoh dari konsep merah. Jika Anda diperlihatkan bola merah, pensil, dan kursi dan diminta untuk mengatakan apa yang mereka miliki secara umum, Anda akan menghasilkan konsep benda merah. Jika buku hijau disertakan, Anda harus kembali pada konsep objek yang jauh lebih luas. Kemudian adalah konsep belajar mengajar. Konsep umumnya dipelajari dengan salah satu dari dua cara. Sebagian besar konsep yang kita pelajari di luar sekolah kita belajar dengan observasi awal. Awalnya anak mungkin memasukkan truk atau sepeda motor dengan konsep mobil, tetapi seiring waktu berlanjut konsep tersebut disempurnakan hingga anak dapat dengan jelas membedakan mobil dari non mobil. Kemudian adalah mengajar untuk transfer pembelajaran. Siswa sering begitu sibuk mempersiapkan ujian, guru dalam mempersiapkan siswa untuk mengambil teks yang sama melupakan tujuan utama sekolah. Memberikan siswa keterampilan dan pengetahuan diperlukan bagian mereka untuk berfungsi secara efektif sebagai orang dewasa. Kemudian selanjutnya adalah topik subjektif dan konferensional. Pertanyaan dalam banyak mata pelajaran tidak memiliki jawabannya sederhana. Banyak masalah yang memungkinkan untuk diskusi dan pembelajaran pengadaan dan beragam. Penelitian menemukan bahwa bahasan profesional masalah meningkatkan pengetahuan tentang masalah. Kemudian ada konsep yang sulit dan baru. Selain subjektif dan kontroversial, diskusi dari penjelasan topik yang mengandung jawaban tunggal yang benar tetapi melibatkan konsep sulit yang memaksa siswa untuk melihatkan suatu secara berbeda cara dalam mencari bersama teori untuk menjelaskan fenomena ini maksud saya. Kemudian ada diskusi seluruh kelas. Diskusi mengambil dua bentuk utama. Dalam seluruh kelas membahas suatu masalah dan guru sebagai moderator. Diskusi seluruh kelas berbeda dari pelajaran biasanya karena peran guru kurang dominan. Kemudian adalah diskusi kelompok kecil. Dalam diskusi kelompok kecil, siswa bekerja dalam kelompok yang beranggotakan 4 hingga 6 orang untuk membahas topik tertentu. Dan guru berpindah dari kelompok ke kelompok, bantu diskusi seperti diskusi lainnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.